Baik, terima kasih Kang Fakih. Ini masih ada, saya mencatat ada 5 pertanyaan di chat box Kang Fakih. Saya akan bacakan secara singkat saja tanpa menyebut nama penanyanya. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa makna fiil amar dalam ayat poligami yang fankihu? Karena di dalam usul fikih fiil amar itu bermakna wajib gitu. Yang kedua, bagaimana mungkin bisa melakukan perilaku adil kalau belum dicoba Kang Fakih? Jadi untuk membuktikan dia adil atau tidak itu harus poligami dulu. Nah, yang ketiga adalah kalau seandainya tadi kan dijelaskan ya Kang Fakih ya, yang Nabi lakukan tuh adilnya itu masih sebatas misalnya sesuatu yang bersifat mata, misalnya membagi harta dan lain sebagainya. Nah, kalau suaminya sudah memberikan adil, yang kasat mata itu udah memberikan rizki dan lain sebagainya, bolehkah minta cerai? Yang keempat adalah bagaimana menanggapi tokoh agama yang melakukan poligami, karena pada kenyataannya banyak kiai atau gus yang melakukan poligami. Nah, yang terakhir adalah minta tanggapan karena di beberapa seminar tentang poligami, perempuan itu diposisikan sebagai mesin seksual bagi suami. Itu pertanyaannya Kang Fakih, kita hanya punya waktu 10 menit, bagaimana caranya menjawab pertanyaan yang 5 itu sangat kompleks dengan waktu 10 menit. Silakan Kang Fakih. Ya, terima kasih. Soal perintah itu, di usul fikih tidak semua perintah wajib, apalagi kalau ada kata-kata syaratnya, wa in khiftum. Kan ada jikanya. Jika Anda ketemu nasi, makanlah. Nggak bisa makan dulu, wajibnya kan jika ketemu. Jadi apalagi ada jikanya. Tapi juga sekalipun tidak ada jika, tidak semua perintah adalah hukumnya wajib. Yang kedua adalah adil itu kalau belum dicoba ya nggak bisa. Ya api panas tidak harus dicoba, kira-kira begitu. Semua orang akan bisa melihat. Ya, itu kan soal narasi juga, seperti apa ya. Lalu kemudian kalau adil masih boleh nggak minta cerai? Ya minta cerai itu ya boleh saja kalau dia punya alasan. Nah alasannya kan mungkin bukan hanya tidak adil. Saya nggak tahu terserah apa ya, karena pada masa Nabi juga kan ada khulu. Khulu itu ketika perempuan merasa ya saya pengen bercerai bukan karena katanya kan bukan karena kata hadisnya nih, bukan karena suaminya tidak baik, tidak memberi nafkah, bukan ya karena saya tidak bisa hidup sama dia, tidak bisa hidup saya, yang masalah saya bukan dia. Kalau kata Nabi ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi bercerai itu kalau dia punya alasan untuk hidup lebih baik, baik untuk dirinya apalagi untuk pasangannya, itu ya ada presidennya, Nah, orang yang tidak boleh itu orang yang bercerai untuk main-main. Main itu ya kita coba-coba deh gitu loh. Nggak ada alasan sama sekali. Jadi dia hidupnya nyaman, tenang, bahagia, dan dia tidak tahu juga kalau bercerai akan lebih enggak, tapi betul-betul ya, atau istilah hadisnya mitlakon mizwaja, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, itu yang masalah. Tapi kalau orang berpikir bahwa saya ada masalah dalam pernikahan saya, masalahnya mungkin di suami atau di dirinya gitu loh, dirinya itu adalah ya boleh saja. Tentu tingkat boleh tidaknya nih gradual ya, tergantung ya. Jadi jangan lalu boleh itu artinya mari kita ajak orang untuk bercerai, bukan, tapi gradual itu tergantung sejauh mana dia punya. Kalau alasannya sama sekali tidak ada ya tentu itu berdosa gitu. Karena dosa itu kalau kaitannya sama garis maslahat, nah istilahnya Kang Jack ini, itu sejauh mana kita akan memperoleh atau kita akan memberikan maslahat dan sebaliknya mafsadat. Kemudian yang ketiga soal kiai dan lain. Ya menurut saya kita nggak usah ngurusin kiai lah. Kalau kita ingin menarasikan ya kita bikin narasi saja tanpa harus sebut A, sebut B, sebut C, karena itu tidak akan efektif gitu loh. Tidak akan efektif. Jadi kalau kita betul jujur ingin membicarakan soal nilainya, ya sudah bicara nilai saja. Mari kita kembangkan ke depan. Yang soal nah, kecuali kalau yang bersangkutan ngomongin kita, ya kita mungkin bisa membicarakan kontennya saja, tidak perlu membicarakan orangnya. Karena ya tujuannya untuk membangun narasinya kan, kita bukan ingin menjadi siapa kita.
lawannya siapa gitu kan, itu tidak itu. Jadi kita bukan mau viral, bukan, kami mau memviralkan nilainya. Jadi karena itu ya menurut saya itu tidak penting, tidak strategis, dan tidak pada tempatnya kita membicarakan si S, si A, si B, si C, si Z. Nanti yang akan muncul adalah perdebatan kusirnya, bukan nilainya. Gitu. Nah, kalau kita mau menarasikan nilainya, maka mari kita kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa yang kita cari adalah relasi-relasi yang memberikan anugerah lebih baik, memberikan rahmah lebih baik. Nah, mana anugerah yang lebih baik, mana rahmah yang lebih baik? Ya, pernikahan yang memungkinkan adil, memungkinkan maslahah, dan itu dalam berbagai fakta sekarang, nggak usah ngomong yang masa lalu gitu loh. Sekarang dan ke depan dalam berbagai fakta adalah pernikahan yang monogami gitu. Karena itu ya monogami saja masih terus diupayakan agar maslahah adalah sakinah mawaddah warahmah. Jadi poligami ini sangat rentan sekali. Nah, itu dalam bahasa mubadalah, poligami adalah pernikahan yang beresiko gitu loh. Untuk tidak adil, tidak maslahah, tidak sakinah, tidak dan lain sebagainya. Karena beresiko maka ya nggak perlu mencoba, sudah jelas beresiko kok. Kenapa harus mencoba? Itu jelas beresiko. Dari mana? Ya faktanya kan banyak. Jadi contohnya Bu Rosanya kan jelas sekali, dia nggak punya figur ayah, itu kan jelas sekali. Tapi kan ada yang, ya itu urusan dia, nggak usah dibahas. Ada orangnya, oh ini bisa, ya udah. Saya kan hanya bicara fakta secara umum. Sebagian besar, nah itu kan jelas sekali. Jadi api di mana-mana ya panas. Tapi orang Banten punya debus, ya urusan orang Banten silahkanlah. Tapi kita semua secara umum ya sama api itu panas. Kita nggak bisa, api nggak apa-apa, pegang aja. Kita bakar aja diri kita, ya nggak bisa gitu. Habis. Ada 1-2 orang itu ya urusan orang itu. Mari kita kembali kepada akhlak yang lebih mudah disadari bersama oleh kita semua. Rahmah lebih mudah disadari oleh kita semua bahwa kita perlu akhlak, kita perlu rahmah, kita perlu bahagia, kita perlu, dan semua laki perempuan, kita perlu figur ayah, figur ibu, figur istri, figur suami, dan ini semua lebih mungkin dengan monogami, dan poligami sangat beresiko. Karena sangat beresiko, mari kita narasikan dengan narasi yang akhlakul karimah, dengan narasi yang rahmatan lil alamin, dengan narasi yang tadi mubadalah. Terima kasih. Terima kasih Kang Fakih. Ada satu yang belum terjawab, yaitu bagaimana pandangan Kang Fakih mengenai perempuan yang dijadikan mesin seks bagi laki-laki di poligami itu, dipandang sebagai mesin seks? Dipandang oleh laki-lakinya bermasalah tentu saja ya. Kalau memandang begitu, laki-laki yang tidak meletakkan perempuan sebagai manusia, khalifah, hamba, yang tentu salah satunya adalah soal tubuh. Jadi boleh nggak memandang istri sebagai mesin seks? Ya boleh, karena istri juga memandang suaminya mesin seks. Tapi tidak seluruh gitu loh, karena hidup ini kan sama seperti kita ngelihat makanan kan, makanan mengenyangkan, bergizi, tapi juga ibadah dan lain-lain. Istri betul bukan makanan lebih tinggi dari itu. Tapi maksud saya dalam tubuh seorang perempuan dan seorang laki-laki itu ada hal-hal yang namanya biologis. Yang biologis itu apa? Seks misalnya. Tapi tidak berhenti di situ. Seks pun harus hunna libasun lakum antum libasun lahunna, itu kata Qur'annya loh. Seks itu bicara seks. Jadi kita memandang istri kita sebagai pemuas nafsu seks kita, ya betul memang, kalau nggak sama istri sama siapa? Kan dalam nikah harus sama istri. Nah begitu pun sama istri juga memandang suaminya, tapi tidak berhenti di situ dalam konteks Islam, karena perempuan dan laki-laki sebagai manusia itu tidak hanya tubuh, tapi juga dia punya akal, dia punya budi, dia punya akhlak, dia punya hati, dia punya relasi. Dan menurut saya tidak mungkin 24 jam seks, semua nggak mungkin. Secara faktual juga tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka terus punya, karena begini, kalau memandang seks saja, itu pernikahan cuma 1-2 tahun selesai. Itu loh. Tapi kalau kita memandangnya sebagai manusia, sebagai mitra yang itu semua kebutuhan ada, tentu ketika seks kita pakai imajinasi, gitu loh. Ketika bicara spirit kita pakai sufi misalnya. Ketika bicara akhlak kita pakai falsafi. Jadi pakai semua ilmu, semua narasi kita pakai.
Sehingga kalau cuma seks saja kan saya kira ya paling berapa menit ke laki-laki juga itu, lalu gimana setelah itu? Masa dipandang seks lagi? Kan secara faktual sudah nggak mungkin. Istilah laki-laki memandang seks itu menurut saya sesungguhnya dia ingin ingin merendahkan perempuan gitu loh. Problemnya itu merendahkan. Karena kalau memandang seks seakan-akan ya sudah, kalau nggak perlu nggak jadi gitu, lalu dibuang atau harganya hilang dan lain sebagainya. Padahal itu nggak mungkin juga secara faktual juga laki-laki memandang seks terus ke istrinya, nggak mungkin. Dia hanya paling bisa berapa menit lah. Ataupun kalau masih muda atau masih dan lain. Kalau setelah itu gimana? Kan nggak mungkin. Jadi secara faktual nggak mungkin, secara filosofi juga salah, secara akhlaki juga salah. Tetapi juga tidak bisa melarang bahwa dalam kehidupan itu ada cara pandang seksual. Nggak bisa, karena memang ya hidup itu, manusia itu ada unsur seksualnya. Itu harus ada ruang untuk itu. Tapi tidak satu-satunya. Harus ada ruang-ruang lain yang itu lebih fundamental, bahkan lebih prinsipal, bahkan untuk membantu agar ruang seks itu menjadi pahala, gitu loh, menjadi lebih indah justru, gitu loh, lebih sustainable. Jadi tidak hanya soal nafsu saat itu, tapi juga bisa dibilang karena ini pahala dipersiapkan sebelumnya. Semua kegiatannya akan dihitung pahala, pakai parfumnya, pakai bajunya, merayunya, semua kata-katanya. Tidak hanya pada saat itu saja, begitupun paskanya, ada tanggung jawab ketika hamil, semua ditarik, malah justru seks itu akan lebih indah kalau menggunakan akhlakul karimah. Tapi kalau hanya dipandang seks semata, maka secara faktual tidak mungkin, dan secara moral itu akan justru menjerumuskan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu yarhamuna rahmatan 'ammatan syamilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.